Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan materi chapter 3, yaitu tentang informasi sistem, organisasi, dan juga strateginya. Nah, di chapter ini, kita tuh akan membahas tentang bagaimana sistem informasi dan juga organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, sistem informasi dibuat konsepnya itu oleh para manajer dan manajemen perusahaan untuk bisa memberikan benefit dan value kepada proses bisnis perusahaan. Nah, begitu pula organisasi atau perusahaan harus bisa aware terhadap perkembangan teknologi untuk bisa berinvest di IT demi kelancaran proses bisnis yang ingin dibangun. Oke, yang pertama, organisasi itu apa? Nah, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional, disusun secara sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya dan lingkungan yang ada di dalamnya. Jika kita lihat dari diagram dua faktor relasi IT dan organisasi, itu dipengaruhi oleh apa aja? Pertama, environment, culture, strukturnya, bisnis proses, politik, dan juga keputusan manajemen. Kemudian ada fitur dari organisasi yang namanya adalah rutinitas dan bisnis proses. Nah, perusahaan akan membuat suatu prosedur atau biasa kita sebut dengan SOP untuk bisa menjadi standarisasi dari rutinitas dalam proses bisnis yang dijalankan. Setiap bagian perusahaan atau departemen itu akan mempunyai rutinitas yang sama dalam menjalankan operasionalnya atau bisa kita sebut dengan business as usual atau BAU. Kemudian organisasi politik atau politik organisasi, maksudnya di sinilah di dalam setiap perusahaan itu akan terbagi banyak departemen atau bagian yang mempunyai kepentingan masing-masing departemen. Nah, dari banyak departemen tersebut akan menghasilkan pandangan atau perspektif yang berbeda-beda nih teman-teman. Contoh, ketika departemen IT ingin melakukan investasi terhadap teknologi yang terbaru, namun ini akan ada challenge nih dari tim investment dan juga finance. Karena dari sisi mereka, itu akan selalu menjaga keuangan perusahaan nih, agar tidak keluar menjadi hal yang sia-sia. Konflik internal dan perusahaan itu lumrah di dalam perusahaan menjalankan proses bisnisnya. Kemudian ada organisasi culture atau budaya. Nah, setiap perusahaan pasti mempunyai budaya atau kultur perusahaan masing-masing. Manajemen akan membentuk kultur dalam perusahaan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, untuk bisa mengatur bagaimana bersikap di dalam organisasi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada organisasi environment. Nah, ini maksudnya adalah, environment organisasi berasal dari pihak eksternal dan juga internal. Nah, masing-masing ini bisa memberikan pengaruh kepada perusahaan dalam mengambil keputusan, dalam membangun strategi, agar bisa, membangun strategi untuk menjalankan proses bisnisnya, oke. Nah, lingkungan eksternal itu bisa memberikan stimulus kepada manajemen terhadap teknologi yang sedang berkembang di market nih. Dan dari pihak internal akan memberikan masukan apakah perusahaan harus melakukan update teknologi atau bisa bertahan nih menggunakan teknologi yang saat ini berjalan, seperti itu. Kemudian ada namanya flattening organisasi, maksudnya adalah apa? Nah, di sini sistem IT itu bisa melakukan perubahan jumlah dari leveling manager di dalam struktur organisasi menjadi lebih sedikit, dengan cara memberikan output report yang terstruktur sehingga tidak perlunya lagi banyak level manager untuk di setiap area. Hal ini tentunya akan menjadi efisien untuk perusahaan nih, karena dia bisa saving cost untuk salary manajer-manajer yang sudah di-cut seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memahami sikap resisten atau penolakan terhadap teknologi yang baru di dalam perusahaan. Oke, dari gambar ini jika kita ingin implementasikan suatu sistem yang baru, akan ada konsekuensi untuk perubahan 4 elemen, yaitu job task, kemudian organisasi struktur, kemudian people, dan juga sistem IT-nya, seperti itu. Oke. Nah, hal ini menyebabkan sikap resisten dari banyak pihak. Dikarenakan mereka sudah nyaman nih menggunakan teknologi yang lama, sudah terbiasa. Nah, ketika ada teknologi baru, mereka terus beradaptasi kembali. Dan tentunya akan ada tahapan untuk training sistem yang baru. Nah, kemudian ada Porter Competitive 5 poin di dalam Porter Competitive Force Model. Ini adalah alat untuk bisa membantu perusahaan untuk bisa menganalisa kekuatan kekuatan perusahaan sendiri. Seperti itu, letak dari kekuatan perusahaan kita dalam menghadapi situasi persaingan di dunia bisnis, seperti itu. Oke, yang pertama itu adalah new market entrance, maksudnya adalah threat of new entrant, bisa disebut juga, hambatan bagi pendatang baru. Nah, kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulit untuk bisa masuk ke industri tertentu. Jika industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan, maka pesaing itu akan banyak bermunculan tuh. Kalau misalkan hambatan dikit,
pasti otomatis, banyak perusahaan yang ingin masuk juga kan karena hambatan sedikit, seperti itu. Nah, kemudian sebaliknya nih, semakin tinggi hambatan yang masuk bagi pendatang baru, maka posisi perusahaan kita tuh akan tinggi seperti itu. Karena kan untuk masuknya itu susah, maka pendatang baru akan kesulitan seperti itu. Kemudian ada supplier atau bargaining power of supplier itu daya tawar untuk supplier atau pemasok. Di sini maksudnya adalah bagaimana tuh supplier atau pemasok bisa menentukan, bahan baku tuh harganya tinggi atau rendah. Nah, perusahaan itu akan mengambil keputusan nih, kalau misalkan kita ngambil bahan baku yang tinggi, otomatis untuk profitnya pun akan lebih rendah. Nah, kemudian kalau misalkan kita ngambil yang untuk bahan baku yang murah, maka otomatis, untuk yang keuntungan perusahaan itu akan jadi lebih tinggi juga, seperti itu. Kemudian ada customer atau bargaining power of customer atau buyer, di mana kekuatan dari customer atau pembeli dalam membeli produk. Tuh, kita harus pikirin nih perusahaan. Nah, perusahaan tuh harus tahu nih, bagaimana dia bisa menentukan harga, gitu. Ketika dia memasang harga yang tinggi atau rendah, itu dilihat juga customer-nya tuh bisa membelinya atau enggak, seperti itu. Nah, kemudian ada substitute product, itu, kita sebut itu barang pengganti, gitu kan. Nah, hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen bisa mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang lebih memiliki kualitas yang lebih baik dengan biayanya lebih murah gitu. Semakin tinggi produk pengganti yang tersedia di pasaran, akan semakin menguntungkan juga untuk perusahaan kita, seperti itu. Kemudian di sini ada yang gambar di tengah-tengah ada firm dan kompetitor, maksudnya adalah rivalry among existing competitor, maksudnya tingkat persaingan dengan kompetitor. Nah, di sinilah kekuatan ini adalah penentu utama nih. Perusahaan harus bisa bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar. Perusahaan kita akan semakin diuntungkan apabila perusahaan kita nih kuat dan tingkat persaingan pada pasar yang sama tersebut rendah. Oke. Nah, persaingan semakin ketat akan terjadi apabila banyak pesaing yang berebut pangsa pasar yang sama. Loyalitas pelanggan yang rendah, produk dapat dengan cepat digantikan, dan banyak kompetitor memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan. Seperti itu. Lalu bagaimana nih strategi perusahaan untuk menjawab analisis 5 modul tersebut? Yang pertama adalah menggunakan low cost leadership. Di sini adalah maksudnya kita bermain di harga yang terendah dalam melakukan penjualan produk kita. Seperti itu. Nah, untuk di sini itu tuh nggak ada kita pikirin untuk research dan development suatu produk. Kita udah nggak mikirin lagi tuh. Yang penting harga kita terendah. Kita bisa menjadi leader untuk barang produk ini dengan harga terendah seperti itu. Kemudian ada produk diferensiasi. Ini maksudnya adalah pembeda suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik nih di pasaran tertentu gitu. Nah, perbedaan tersebut dilakukan baik terhadap produk kompetitor maupun terhadap produk lain dari produsen produk itu sendiri. Nah, diferensiasi produk merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan kita. Dalam mempromosikan diferensiasi produk, kuncinya adalah satu, dengan jelas mengidentifikasi kualitas unik produk dan mengapa mereka memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan yang juga berbeda-beda, seperti itu. Oke, kemudian ada fokus on market niche. Maksudnya apa? Di sini adalah bagaimana perusahaan fokus kepada pemilihan segmen pasar atau market untuk menyediakan produknya. Ketika sudah fokus, tentunya akan bisa menghasilkan produk yang bagus dan menjadi leader. Kemudian strengthen customer dan supplier intimasi. Di sini adalah bagaimana kita bisa menguatkan hubungan kita dengan customer dan juga dengan supplier. Oke, dengan customer itu bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan apa yang eh, dibutuhkan oleh customer gitu. Customer lagi butuh produk seperti apa sih? Nah, kita mendevelop mendevelop, suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan customer. Kemudian untuk supplier, kita memberikan suatu sistem di perusahaan kita, bagaimana mereka tuh bisa bisa join masuk ke dalam sistem itu, mereka bisa tracking apakah, perusahaan kita tuh udah membutuhkan untuk bahan baku segera dikirim atau tidak, seperti itu. Jadi mempermudah supplier untuk mengetahui apakah perusahaan kita udah harus supply produk atau belum, seperti itu. Oke, sekian teman-teman untuk materi chapter 3. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ke buku Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum.